Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong dari Jakarta. Saya Sekarsari dari Voice of Indonesia RRI. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong yang di September ini pas udah 1,5 tahun ya. Wah, cepat sekali. Ya nggak, istilahnya waktu lewat begitu aja. Itu time flies in the blink of an eye. Benar, itu sampai ada peribahasanya seperti itu ya. Apalagi ketika kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan atau hobi kita kayak kembali ke alam gitu ya. Ini dari kemarin kita pengennya memang ngomongin ke alam terus ya, bawaannya mau healing aja terus karena ya. masih summer, masih musim panas. Benar, ya, benar. It's good, outdoor activities yang lebih banyak. Diperbanyaki ya nggak, Iya. outdoor activities ya. Apalagi yang di rumah nih ya, suami saya, anak-anak saya ini lagi pada hobinya itu main sepeda. Sampai saya dipaksa-paksa suruh naik sepeda juga. Begitu ya. It's good. Bagus sih. It's time to cycle. Ya nggak? It's time to go cycling. Ya waktunya bersepeda. Iya, jadi kayak Ya, Sekar. benar. Jadi kalau di Indonesia, tempatnya di Jakarta ya terutama ya, kesadaran untuk berolahraga tuh lagi tinggi-tingginya banget. Di Car Free Day dimanapun, atau di komplek-komplek, atau ada taman kota atau apa pasti ramai banget sama orang-orang yang pada olahraga. Kalau di Hong Kong gimana? Iya, dengan banyaknya rute-rute dengan pemandangan yang cantik-cantik ya di Hong Kong ya. Itu sangat nikmat ya bersepeda atau cycling. Jadi kalau di Hong Kong itu sepedaannya apakah di kotanya atau di pedesaan atau di pegunungan-pegunungan kayak Mount MTB? Di kota. Tapi ada rute-rutenya ini ya. Ada rute-rutenya. Ada 8 rute bersepeda untuk menjelajahi Hong Kong dengan 2 roda. Oh, jadi ini memang khusus untuk yang pesepeda yang di jalan-jalan ya? Ya, Road bike ya? For bicycling. Wah, ini tempat impiannya suami saya banget nih kalau kayak gini nih. Ya nggak, yes. Yang rute yang seru dan menantang. Ya. Di mana dari aja tuh? Satin ke Tai Mei Tuk, tempat laut dan langit bertemu. Dari Satin ke Wu Kai Sha. Sunset tenang di dermaga. Wah. Pilihannya ada sunset atau di ocean? Ya, laut, pokoknya ada laut, ada dermaganya, ya nggak. Terus jelajahi sejarah dari Twin Moon ke Satin. Wah. Desa dan kuil bersejarah. Nah, ini saya suka nih, tempat-tempat bersejarah gini nih. Ya, kita bisa pandang dan bisa mengunjunginya. Ya, terus juga ada lagi dari Yuen Long ke Butterfly Beach, menikmati kehidupan desa tradisional. Dan saya rasa butterfly ini kupu-kupu nih ya. Banyak kupu-kupu kali ini ya nggak? Butterfly Beach. Ya. Kalau bersepeda di tengah kota, ya itu nggak kalah itu serunya. ada 2 juga. Ya, di Central Waterfront Promenade. Ya, itu juga bisa bersepeda di pusat kota. Ya, West Kowloon Cultural District, nah, dengan pemandangan Victoria Harbour dari depannya. Wah, itu saya tahunya kalau yang di Kowloon, West Kowloon Cultural District itu sangat bagus emang. Itu pemandangannya, you can take photo, ya, very very nice ya. Turis yang kalau ini bisa sewa sepedanya. Oh. Ya, iya. Kalau mau bersepeda lagi di pulau, bisa ke Cheung Chau, ya, bisa ke Cheung Chau, pesta untuk mata dan perut. Waduh, baru dibakar naik sepeda langsung makan seafood lagi. Bisa cuci mata dan cuci perut, isi perut bukan cuci perut. Ini sehat enggak kolesterol yang ada ya kalau makannya terlalu banyak ya? Iya.
Dan Inspiration Lake ya, bersepeda seru untuk keluarga ya. Oke, Sam sendiri sepedaan nggak sih orangnya? Saya tuh mungkin seneng tapi belum sempat ya nggak beli sepeda. Oke. Padahal Hong Kong ini bisa menjadi surganya banget bagi para pesepeda karena udah banyak banget pilihannya nih, mau yang pemandangannya ocean, harbor ataupun juga mau suka budaya juga ada, mau yang langsung makan juga ada. Wah, Betul, di perkotaan juga ada dan apalagi bisa dipastikan ya kalau di sana itu jalurnya aman. betul ya, Nggak dan mungkin juga tiba-tiba keserempet apa gitu ya. ya tips bersepeda ya nggak, selalu jaga keamanan ya, dan harus bawa air ya, rencanakan rutenya dengan hati-hati Iya. ya, itu diperhatikan plang-plang ya, jangan melanggar ya, Bisa kena tilang ya. bisa ditilang sama polisi. Pesepeda juga kena tilang ya ternyata di sana ya. Yes. Oke, itu tadi dari Hong Kong. Kalau di Indonesia sendiri, saya mau mengajak Anda, pendengar yang ada di Hong Kong, barangkali mau berkunjung ke Indonesia, tepatnya di kota Makassar, boleh direncanakan juga nih untuk tanggalnya di tanggal 24 hingga 28 September. Karena di sana ada penyelenggaraan F8 Makassar, jadi di situ adalah berbagai event yang menggabungkan, ada seni budaya gastronomi, kemudian ada juga festival food, fashion, fusion musik, film, fine art, fiction, writers, Fox, dan juga flora fauna. Jadi lengkap banget. Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Sofyan Setiawan, Direktur Penyelenggara F8 Makassar, setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa ada kegiatan menarik banget di akhir September yang sayang sekali kalau dilewatkan nih. Telah bersama kami ya, ada Bapak Sofyan Setiawan, Direktur Penyelenggara F8 Makassar. Pak Sofyan, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat siang, Mbak Sekar. Mbak Sekar. Ya alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Dan ini Pak, kalau misalkan acara F8 ini kan masuk dalam acaranya 10 Karisma Event Nusantara ya, pasti ini menjadi salah satu kegiatan yang keren banget dan nggak boleh dilewatkan, apalagi kalau ada masyarakat Hong Kong yang lagi mampir ke Indonesia, bisa mengenal Indonesia dalam beberapa hari gitu ya melalui kegiatan F8 ini. Boleh diceritakan nggak nih sebenarnya kegiatannya kegiatan apa? Ya, jadi F8 Makassar itu sebenarnya singkatan dari Makassar International Aid Festival and Forum. Menggabungkan 8 unsur F di dalam industri kreatif menjadi satu ruang untuk berekspresi. 8 F itu mulai dari fusion music, film, fiction writers, kemudian fine art, folks, flora fauna, kemudian food, dan satu lagi itu saya kalau disuruh sebut 8 kadang-kadang suka kurang satu juga gitu. Tapi yang jelas ada 8 subsektor industri kreatif yang akan kami tampilkan, dan ini sudah penyelenggaraan ke-8, Baska. Pas banget ya. Ya, makanya temanya tahun ini itu Fantastic Eight. Jadi kami di tahun ke-8 penyelenggaraan ini menjadi satu di antara 10 event namanya Top 10 Karisma Event Nusantara. Nah, yang sementara kami terus jaga sejak tahun 2016 penyelenggaraannya. Oke. Dan kenapa sih masyarakat Hong Kong nih harus banget datang ke acara ini, apalagi yang di Fantastic Eight ini? Nah, kami sebenarnya bukan hanya bicara event seni dan budaya lokal saja. Yes. Karena kami juga mengundang beberapa partisipan dari negara-negara sahabat untuk bisa tampil. Jadi ini sebenarnya ruang berekspresi seni dan budaya dari berbagai latar budaya di
di Indonesia maupun di dunia. Nah, Mm-mm. tahun ini yang akan berpartisipasi negara yang hadir itu saat ini sudah ada 3 negara yang 5 negara yang menyatakan kesediaan hadir, yaitu Jepang, kemudian juga ada Australia, kemudian ada juga Italia Mm-mm. dan Malaysia serta Singapura. Nah, Oh. dua yang terakhir yang saya sebutkan akan berpartisipasi di fashion. Mm-mm. Jadi ada beberapa ada desainer yang akan hadir dari negara Malaysia dan juga dari Singapura. Nah, kami Oke. berharap sebenarnya memang kalau tidak salah Hong Kong itu pernah di 2 tahun yang lalu kami sempat undang desainernya melalui salah satu asosiasi Mm-mm. perancang busana dunia, yaitu AFDS, Asian Fashion Designer Association. Mm-mm. Itu pernah kami berkomunikasi. Namun saya lupa apa yang menyebabkan kemudian Hong Kong pesertanya berhalangan tampil di F8. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti ke depannya juga masih ada kesempatan untuk bisa semakin Ya, mendekatkan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok, terutama dengan Hong Kong ya. Terus betul, juga betul. yang paling penting ya Mas, ini kan tempat penyelenggarannya tuh juga oke banget ya. Terlepas dari ada line up-nya yang keren-keren, ada Geisha ya, ada siapa aja nih Betul. Mas? Ya, jadi kalau untuk Mm-mm. fusion musicnya kami sudah ada yang sudah line up yang sudah kami Mm-mm. rilis itu ada 5. Di hari pembukaan kita ada Andre and the Backbone. Ya. Dan di hari berikutnya, hari kedua itu ada PC Kota. Mm-mm. Kemudian hari ketiga kita ada Roni Parulian. Oh, yang mau melo-melo ya? Ya, dan kayaknya memang Gen Z, Gen Alpha ada di situ kayaknya. Kemudian juga setelah itu di malam minggu kita ada Geisha, dan di closing day-nya kita di hari kelima tanggal Mm-mm. 28 itu akan ada Dikta. Oh, Dikta. Wah, ini kalau milenial ini sukanya sama Dikta nih emang nih, apalagi cewek-ceweknya Iya, nih ya. Harus betul betul banget betul. datang. Tapi Mas, jangan lupa juga kalau di kegiatan ini tuh diselenggarakannya di tempat atau di kota yang punya tempat pariwisatanya juga keren-keren dan indah banget pemandangan alamnya ya. Ya, jadi sesuai dengan namanya F8 Mm-mm. Makassar, kami selenggarakan di Kota Makassar. Kita tahu bahwa Makassar sangat terkenal dengan, selain kita salah satu dari sedikit negara yang memiliki sunset terbaik di dunia, Mm-mm. dan kemudian juga kami punya latar pantai yang cukup indah, sehingga Mm-mm. memang F8 sejak awal kami buat itu memang sudah dilabelin Waterfront Festival. Nah, ini karena Waterfront memang kami Festival. mengusung festival di tepian pantai atau di pesisir Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Nah, ini yang kemudian kami bawa sampai tahun ini. Dan satu hal lagi yang menjadi keunggulan atau kekuatan dari F8 yaitu dari sisi foodnya. Mm-mm. Kenapa? Karena kami juga punya puluhan UMKM kuliner yang akan berpartisipasi. Nah, Oke. ini juga bukan hanya makanan-makanan modern, tapi Mm-mm. juga ada makanan-makanan tradisional. Nah, Jadi penting banget tuh. benar-benar kami berusaha untuk mengangkat kearifan lokal, Mm-mm. bukan hanya dari Kota Makassar, tapi juga dari negara-negara atau dari kota-kota lain di Indonesia. Oke, semakin penasaran dan udahlah daripada ngebayang-bayangin gitu langsung aja datang bisa menikmati sunset dengan latar belakang pantai yang cantik sambil dengerin lagunya dari Roni Parulian ataupun Dikta. Wah, Wah, kebayang keren ya, ya. keren ya. Mas Sofian Setiawan, terima kasih banyak atas informasinya. Sukses terus untuk kegiatannya dan pasti yang dengar juga nggak sabar penasaran seperti apa nanti kegiatan F8 di Makassar. Sukses ya Mas. Terima kasih Mbak Sekar, terima Terima kasih Voice of kasih. Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, gimana Sam, tertarik nggak ke Makassar? Wah, kayaknya banyak banyak artis ya. Banyak artis, banyak seafood juga, lagi-lagi makanan ya yang dipikirin ya. Makassar saya pernah ke Makassar, Mm-mm. ya, seafoodnya
Ya nggak? Enak ya. Enak sekali. Iyalah. Enak sekali ya Kalau teman-teman semua, kalau yang mengunjungi Makassar, belum pernah Makassar, saya saya belum rasa pernah. recommend recommended. Itu ada ikan yang kayak peci ya. Itu enak sekali. Oh, ikannya Ikannya benjol. modelnya kayak peci. Oh, apalagi di sana kan ciri khas makanannya tuh ada agak-agak pedesnya ya. Iya. Mantap Seafood lah pokoknya seafood. terutama. Banyak bakar ini, bakar itu, semuanya dibakar. Mm-mm. Cocok lah sambil menikmati seafood, sambil menikmati musik-musiknya, sembari menikmati sunset di sana. Kita kembali lagi ke Hong Kong, ada kegiatan seru juga nih. Hong Kong nih nggak ada habis-habisnya ya untuk Iya, kegiatan-kegiatan di seru. sini dia bilang meet the treasurable railway moments. Jadi temukan momen berharga sejarah kereta api. Ini sejarah kereta api nih ya. Mm-mm. Pameran stasiun rail voyage di stasiun Hong Ham dan museum kereta api di Hong Kong di dekat stasiun Tai Po Market. Mm-mm. Ya, ya ada pameran stasiun rail voyage adalah galeri pengalaman pe- perkereta apian terbaru di stasiun Hong Ham yang menampilkan harta karun kereta api yang sudah pensiun. Jadi ternyata di sini kalau udah dipensiunin kereta apinya tuh dipensiun, jadi dibikin kayak museum, ya nggak, Oh. termasuk kereta-kereta kuno legendaris yang menandai dimulainya layanan kereta listrik di jalur East Rail. Ya, jadi kayak sekarang nih yang dari Kowloon ke Tiongkok, Mm-mm. Shenzhen, Mm-mm. nah itu itu railway electric rail. Oh. Makanya ikutin ya sejarah-sejarah kereta Perkereta api apian yang ada di di Hong Hong Kong. Kong. Heeh. Ini yang perkereta apian Indonesia nih yang suka juga boleh banget ke sana karena di sana pasti di peron-peronnya gitu dan juga kereta api gerbong-gerbongnya itu juga sangat terawat dengan baik ya Sam ya karena bentuknya udah jadi Betul. seperti museum ya. Nggak banyak Ada debu di sini. Oh nggak ada debunya ya, tapi ada kesan-kesan spooky-nya gitu nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada Masih ya. baru sebetulnya. Bukan Oh. kayak zaman-zaman dulu gitu kereta api yang yang biasa lewat di Karanganyar tuh. Iya iya, ini karena pemikiranku tuh seperti itu loh Sam. Ternyata nggak kayak gitu ya. Jadi yang Yang belum bangkunya masih tua-tua. kayu. Iya persis. Jadi nggak gitu. Jadi masih baru, masih oke juga dan Masih udah di baru. Bagi saya masih baru. kesenjangan Bagi kita. transportasi nih ya. Ya. Jadi Oke. banyak cerita-cerita lah ya mengenai perkereta apian ya. Mm-mm. Oke, sebelum menutup kebersamaan kita ini saya mau bacain komen lagi. Ini dari Putri Somadur 963. Kak, boleh dong next episode bahas lebih dalam soal kehidupan di Hong Kong, apalagi buat yang mau kerja atau tinggal di sana. Jadi maunya itu tentang diasporanya ya, bukan PMI-PMI-nya lagi ya. Atau bisa juga nih Sam yang sharing sendiri nih. diaspora kita harus cari yang diaspora. Ini kebanyakan kalau sebagai PM itu ya kerjanya begitu-begitu aja ya, Iya gimana ya, ya. mungkin ini pada pengen juga nih Sam, pengen bisa kerja juga di sana tapi bukan sebagai PMI gitu kali ya, mau jadi ekspatriat juga di Hong Kong. Terus ada yang komen lagi ini, Kak mau dong tips dan trik kalau mau solo traveling atau backpackeran ke Hong Kong, kayak misalkan tentang akomodasi dan transportasi di sananya. Karena kan kita taunya tuh kan Hong Kong mahal ya. Sebenarnya bisa nggak sih untuk backpackeran gitu? Di sini ada yang murah, Hmm. ya nggak, istilahnya kalau backpackernya itu misalnya satu tempat, mungkin nanti kita undang, saya akan carikan ya source ya nggak, di mana sih yang murah atau how to get around the best in Hong Kong Iya. to stay in Hong Kong, ya nggak, the cheapest way to stay in Hong Kong. Nah, itu penting juga bagi traveler ya nggak, dari ini ya, dari dari Indonesia Iya. atau dari negara-negara lain atau dari orang Indonesia yang di Amerika, orang Indonesia yang di negara lain yang mau datang kunjungi Hong Kong ya. Iya, Ya, bener banget nih. penting juga
bisa jadi inspirasi kita semua. Dan nanti kita tunggu ya, ditunggu aja episode-episode selanjutnya yang memberikan tips bagaimana sih untuk bisa menaklukkan Hong Kong yang katanya kota paling salah satu kota paling mahal di dunia. Terima kasih telah bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.